Saat ini, Amerika dan Tiongkok punya masalah dalam negeri yang rumit, dan keduanya punya masalah luar negeri yang meruncing juga rumit. Kita tahu banyak yang tidak peduli dengan berita luar negeri, termasuk pemerintahnya. Lemah sekali strategi luar negerinya saat ini, dan tidak ada tindakan antisipatif atas apapun. Tapi New Mind tetap fokus di semua sendi bernegara, termasuk kebijakan luar negeri. Kita bahas dan apa efeknya untuk Indonesia. Adakah ancaman resesi keuangan Amerika yang katanya punya hutang yang jatuh tempo Oktober tahun ini? Lalu, apakah ancaman salah satu perusahaan terkaya Tiongkok, yaitu Evergrande, yang hutangnya mencapai 7.000 triliun yang terancam gagal bayar? Akankah bisa picu krisis keuangan di Tiongkok seperti subprime mortgage di tahun 2009 di Amerika? Apa dampak hal tersebut? 1. Melemahnya ekonomi Amerika dan Tiongkok kah? 2. Menurunkan kebutuhan komoditas impor seperti baja, nikel, besi, batubara, dan lain sebagainya? 3. Agenda investasi kedua negara tersebut untuk Indonesia bisa tertunda atau dibatalkan. 4. Menurunnya harga komoditas akan menekan harga ekspor Indonesia. 5. Sentimen negatif terhadap pasar modal. Mungkinkah? Jadi bagaimana kita melihat hal itu semua? Kita urai jawabannya satu persatu. Evergrande tidak akan sistemik, tidak akan seperti subprime, pasti akan dibantu pemerintah Tiongkok, tapi juga dijadikan sebagai collateral damage at the same time. Tesis common prosperity atau sosialisme garis keras akan berlanjut dengan beberapa penyesuaian atas beberapa tesis yang tidak nyambung dengan tujuan jangka panjang Tiongkok. Salah satunya kripto yang sudah mulai dilarang di Tiongkok selain mengambil sebagian kekayaan orang kaya di Tiongkok. Capital flight sudah dan akan terus terjadi dari Tiongkok dan Hong Kong. Beneficiary-nya atau yang diuntungkan justru Singapura dan Malaysia. Ini yang di Asia Tenggara, bukan Indonesia. Di Singapura sudah sulit saat ini untuk cari Rolls Royce dan properti lux karena sudah diborong oleh orang Tiongkok dan orang Hong Kong yang hijrah. Mereka juga sudah banyak yang mendaftar untuk jadi PR atau permanent resident dan warga negara Singapura. Jadi kita detailkan untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, Tiongkok akan mengalami koreksi ekonominya karena konsumsi domestik Tiongkok akan melemah. Sementara Amerika tidak akan melemah karena konsumsi domestik di Amerika masih robust. Bahkan Bank Sentral sudah mengisyaratkan akan melakukan tapering atau pengurangan QE karena ada kecenderungan untuk inflasi. Sebentar, sahabat perlu dijelaskan apa itu robust dan apa itu tapering. Kayaknya nggak usah ya, pasti sudah paham. Kalau buzzer pasti nggak paham. Buzzer mah diemin aja. Nomor 2, komoditas baru akan turun setelah 6 bulan karena lag effect di Tiongkok. Nah, pasti nanya lagi nih, lag effect itu apa? Sahabat, memang jarang masyarakat umum memahami istilah keuangan karena bernegaranya dibuat oleh para pejabatnya hanya fokus di politik. Kasihan rakyat ini jadi bego urusan ekonomi, taunya paling pol dagang doang karena perilaku bernegara pejabatnya. Tapi tenang, rakyat tidak paham tidak apa-apa, tapi pejabat yang berkuasa ternyata juga tidak paham seperti kali ini. Itu memalukan. Jadi apa itu lag effect? Oke, saya terjemahkan pelajaran kampus aja artinya. Bahasa Indonesia cari dewe ya. Oke, lag effect is the potential ineffectiveness in fiscal policy due to the time it takes to recognize an issue. Dah, itu aja artinya. Cari sendiri ya artinya. Kita lanjut. Nomor 3, capital flight dari Tiongkok nggak akan ke Indonesia. Amerika dan Tiongkok telah melakukan QE masing-masing sebesar 5 triliun dolar. Amerika 4 triliun, Tiongkok 1 triliun dalam 20 bulan terakhir. Tapi nggak akan ada imbasnya ke Indonesia secara berarti. Pasti pada nanya lagi, QE itu apa? Wes, kali ini bosnya jadi orang belagu dah, sok berilmu. Niatnya cuma satu sih, nantang manusia yang katanya terbaik bidang ekonomi. Oke, QE itu adalah quantitative easing. Terjemahan bebasnya adalah printing money. Wes, paham ya? 4, harga ekspor komoditas akan terkoreksi setelah 6 bulan dari saat ini, tapi akan bergerak hanya turun sedikit. 5, pasar modal akan terkoreksi sedikit tapi akan terbang kembali dikarenakan uang beredar di Amerika, di Uni Eropa, di Jepang, di Tiongkok masih masif. Rasio M2 terhadap GDP masih jauh di atas 100%. Jumlah M2 masih di atas US dollar 100 triliun. Ini akan terus mempengaruhi pasar modal secara positif dan kebanyakan akan dialokasikan di tesis-tesis abad ke-21 seperti teknologi, nanoteknologi, AI atau artificial intelligence, bioteknologi, robotik, dan spaceship dan lain sebagainya. Tidak akan invest di Indonesia kecuali nyedot sumber daya alam seperti sekarang yang rakyatnya nggak dapat apa-apa, negaranya nggak dapat apa-apa, pejabatnya dapat dong, masa tidak?